Perkenalkan, nama saya Marcel Griffith Adijaya dari kelas Azaria A, nomor presensi 14 dari Sekolah Daniel Kreatif Semarang. Hari ini saya ingin bertanya kepada Naruna Keramik, butuh berapa lama untuk seseorang menguasai teknik dalam membuat gelas dari tanah liat? Terima kasih. Ya, untuk belajar keramik, terutama membuat gelas, itu setiap orang berbeda-beda. Ada yang cepat, kalau cepat dia mahir itu kalau hanya bisa itu mungkin sekitar 1 hari bisa hanya untuk muter gitu kan. Tapi untuk menjadi terampil apalagi expert itu bisa minimal 6 bulan. Orang itu bisa benar-benar menjadi ahlinya. Kalau saya belajar keramik itu sejak kecil, jadi ya sejak kecil menikmati, kemudian belajar bagaimana dari segi tekniknya, kemudian saya belajar dari seninya, terus saya belajar juga dari marketingnya. Marketingnya apa? Kadang ada sama-sama keramik, tapi yang ini keramik murah, yang ini keramik mahal. Bedanya apa? Nah, saya banyak belajar di situ. Bagaimana desain sangat menentukan keramik itu. Walaupun misalnya bahan bakunya sama, tanah liatnya 1 kilo, tapi ketika desain kita itu jauh lebih bagus, nilai jualnya jauh lebih tinggi. Selamat malam, nama saya Siti Diana dari kelas Azaria A. Berdasarkan video yang sudah saya tonton, saya ingin menanyakan apakah dalam proses teknik pewarnaan bisa menggunakan cat dengan kuas atau perlu menggunakan alat sprayer. Mohon jawabannya, terima kasih. Ya, jadi untuk pewarnaan di keramik itu ada yang namanya glasir. Itu memang banyak beberapa cara kan. Bisa memakai kuas, itu bisa langsung, bisa memakai spray juga bisa. Ada juga dengan teknik celup. Jadi barangnya dicelupkan ke glasirnya. Ada juga yang teknik tuang gitu. Jadi dari barang dituangin. Jadi sebenarnya ada banyak teknik. Tapi yang paling orang paling suka, paling sering itu pakai kuas, kemudian pakai spray. Selamat pagi, perkenalkan saya Tesya Konsikta dari Azaria B presensi 14. Sebelumnya saya berterima kasih untuk kesempatannya sehingga saya dapat mengajukan satu pertanyaan di sini, yaitu berapa lamakah waktu yang dibutuhkan dalam pembakaran tanah liat yang sudah diwarna dibentuk agar dapat menjadi cangkir keramik? Sekian pertanyaan saya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Jadi keramik yang sudah diwarna kemudian dibakar itu kurang lebih sekitar 24 jam. Jadi relatif lama. Jadi suhu awal itu suhu ruangan sekitar 30 derajat, kemudian itu naik, kemudian sekitar 10 jam itu sampai ke top temperatur tertinggi itu 1250. Setelah 1250 itu ditahan 1 jam biar matangnya itu rata, atas, tengah, bawah, samping. Setelah itu turun lagi, apinya dimatikan, turun sampai sekitar suhu sekitar 100 derajat itu barang bisa kita ambil. Jadi memang masih agak panas, kita buka pelan-pelan terus kita ambil ya. Jadi kurang lebih sekitar 24 jam. Selamat siang, nama saya Helena dari kelas Azaria C nomor absen 6. Kenapa cangkir keramik harus dibakar sebelum dijual atau dipakai? Ya, kenapa keramik harus dibakar? Ya, karena keramik ya kembali lagi saya sampaikan artinya tanah liat yang dibakar. Kalau dia belum dibakar, dia itu masih fragile atau masih mudah patah. Nah, kalau sudah dibakar, dia itu menjadi kuat sekali gitu. Ya, memang musuh keramik itu sebenarnya 2, jangan sampai pecah atau dicuri orang, udah itu aja. Jadi harus, kalau kita punya keramik harus kita jaga supaya awet sampai selamanya. Keramik awet sampai ratusan tahun gitu. Jadi kalau kita lihat misalnya ada perahu atau kapal yang tenggelam di dasar laut, ya itu biasanya keramiknya setelah ratusan tahun keramiknya masih diambil, masih
masih ada. Padahal di situ mungkin ada yang namanya kayu akan awet, kemudian besi akan karatan, tapi keramik bisa awet sampai ratusan tahun. Halo, saya Chris dari Azaria B dan pertanyaan yang telah saya siapkan adalah apa yang akan terjadi jika tidak ada jarak untuk spasi cangkir ketika pembakaran? Terima kasih. Ya, apa yang terjadi jika tidak ada jarak? Kemungkinan dia tidak menempel. Jadi memang biasanya gini, waktu ini ada gelas kita bakar seperti ini ya, nempel ya. Kemudian setelah dibakar itu akan seperti ini. Kenapa? Karena ada penyusutan. Kenapa penyusutan? Karena di material keramik itu ada namanya material organik. Ya, material organik itu dia yang akan hilang dan akhirnya tadinya keramiknya besar segini dia akan nyusut. Karena material organiknya pergi yang ada material anorganik gitu. Jadi kalaupun waktu bakar ditempelin aja nggak apa-apa. Karena ketika dia susut dia akan mengecil sendiri. Jadi tidak apa-apa. Apa saja yang harus dipersiapkan untuk membuat cangkir keramik? Ya, yang harus disiapkan untuk membuat cangkir keramik ya, pertama tentunya bahan bakunya. Kan bahan baku kita harus cari yang terbaik. Kemudian alat putar, gitu kan. Jadi namanya kalau throwing itu untuk putar ya kayak pottery wheel. Jadi dia alat untuk putar. Terus kemudian ya tentunya tungkunya. Jadi alat-alat itu yang bisa kita, kalau tungku agak susah untuk dibeli di pasaran karena tidak banyak yang jual. Tapi kalau tanah liatnya banyak, gitu, bisa. Bagaimana cara merawat cangkir keramik agar tetap awet? Ya, jadi bagaimana merawat cangkir agar tidak cepat rusak. Nah ini ya tentunya merawatnya itu intinya jangan sampai jatuh gitu aja sebetulnya, pecah. Jadi musuh terbesar keramik itu pecah. Sejauh ini memang banyak para ahli membuat bagaimana keramik dibanting tidak pecah belum bisa, gitu kan? Karena banyak faktor. Untuk merawatnya ya taruh di tempat yang aman saja. Karena gini, ketika kita lihat misalnya di rumah kita punya cangkir dikasih air panas itu pecah, itu sebetulnya bukan kesalahan kita yang ngasih air, tapi sebetulnya kesalahan orang yang buat keramik gitu. Jadi ketika kita ada cangkir kemudian dikasih air, itu cangkirnya pecah, itu pemuaiannya berbeda. Jadi yang di bawah itu sudah memuai, yang atas itu masih diem aja sehingga dia crack gitu ya. Jadi hati-hati, itu jika keramiknya itu kualitasnya bagus ya, kayak keramiknya Naruna, kasih air panas mendadak nggak masalah. Tapi ada beberapa keramik yang harus kita jaga. Kalau misalnya tipe seperti itu keramiknya kurang bagus, ngasih air panas waktu air mendidih itu harus pelan-pelan. Kalau tidak, misalnya di bawah ini sudah panas, atasnya tidak, bawah itu memuai, atasnya diam, pecah. Ya, jadi harus hati-hati, terutama untuk merawat keramik, tempatkan pada tempat yang aman, terus hati-hati misalnya kalau kena air panas, ya gitu.